Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 33, halaman 45. Ali Imran ayat 33, dan ini memasuki seperempat hizb, rubul hizb ya. Biasanya diberikan tanda bunga di situ. Untuk sementara bahasan tajwidnya kita lewat dulu ya, karena ini ada beberapa ayat yang harus kita bahas ya. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Inna sesungguhnya atau sebenarnya Allah innallaha sesungguhnya Allah. Ini merupakan sebuah pernyataan tegas, sebuah pernyataan yang mengukuhkan ya, meneguhkan. Apa istofa? Istofa itu kan memilih kan? Istofa itu memilih, atau Mustafa itu orang pilihan artinya. Innallaha sesungguhnya Allah istofa telah memilih Nabi Adam alaihi salam. Itu kan kalau disebut memilih, dalam benak kita itu akan terpikir ya, atau tergambar bahwa kan di situ ada beberapa makhluk lah. Kalau dikaitkan dengan Nabi Adam itu kan di situ ada para malaikat, di situ ada jin, kemudian ada juga Adam alaihi salam. Nah, dari ketiga makhluk itu yang Allah pilih itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Dan ini merupakan satu kehormatan yang sangat luar biasa, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bayangkan saja, Adam, malaikat, jin, semuanya kan itu awalnya beriman ya, kepada Allah, termasuk semua bangsa jin ya, itu beriman kepada Allah. Sehingga kan ketiganya Allah tempatkan di dalam surga itu. Tapi kemudian yang Allah pilih itu adalah Adam alaihi salam. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam itu adalah Allah karuniakan ilmu gitu ya. Allah karuniakan ilmu kepada Adam itu melebihi bangsa jin dan juga para malaikat gitu. Makanya ketika ada seorang manusia yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kemudian dia itu berilmu, tentu dengan ilmu yang benar juga,
itu kedudukannya itu melebihi para malaikat, derajatnya itu melebihi para malaikat kalau manusia itu beriman plus berilmu. Karena dulu yang menjadikan Adam istimewa pun diantara ketiganya itu adalah keimanan dan keilmuannya. Keimanannya sama lah, Nabi Adam beriman, para malaikat beriman, bangsa jin pun waktu itu beriman. Tapi yang melebihkan atau yang menjadikan Adam itu istimewa karena keilmuannya kan. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian aku ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama segalanya, nama-nama semuanya. Wa Nuhan, dan Allah telah memilih Nabiullah Nuh alaihi salam. Pada zaman itu kan sudah banyak Pak, manusia di bumi ini sudah banyak. Di zaman Nabi Nuh itu sudah banyak. Nah, ketika Allah memilih Nabi Nuh sebagai Rasul pertama, ini kan sering dikatakan bahwa Adam itu bapak pertama, Nabi Nuh itu bapak kedua sekaligus Rasul pertama. Ketika Allah memilih Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul itu kan karena keunggulannya, karena kelebihannya, karena keistimewaannya. Kayak kita aja begini nih, pamannya pemerintah nih, ketika mau memilih atau mau menetapkan sesuatu terkait dengan warganya, itu kan dipilih sesuai dengan programnya lah. Umpamanya programnya program bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu, kan dipilih gitu Pak. Kira-kira siapa yang mesti dapat gitu. Nah, itu kalau memang konsekuen begitu. Atau barangkali ketika seseorang itu mau, pokoknya di sebuah kampus, sebuah sekolah, mau mengirimkan perwakilan ya, untuk mengadakan satu lomba, itu kan dipilih. Nah, ketika memilih itu kan melihat jejaknya gitu, melihat track recordnya. Sama ketika Allah memilih para nabi, para rasul untuk menjadi nabi dan rasul itu, dilihat bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungan dengan sesamanya, bagaimana keilmuannya. Nah, ini kan ketika kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini gitu Pak ya. Walaupun kita ini tidak akan ditetapkan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi alangkah bagusnya kita ini kalau dalam hati gitu ya. Dalam hati itu ada sebuah keinginan gitu, ataupun niatan, saya ini ingin menjadi orang yang pilihan Allah gitu. Saya ini ingin menjadi orang pilihan Allah gitu. Walaupun tidak menjadi nabi dan tidak menjadi rasul gitu Pak. Karena kenabian dan kerasulan itu sudah ditutup. Karena dulu Allah ketika memilih Adam, memilih Nuh dan juga yang lain-lainnya, itu kan melihat ininya dulu, kinerjanya dulu Pak. Kalau ibadah melihat ibadahnya dulu, kalau akidah melihat akidahnya dulu, kalau akhlak melihat akhlaknya dulu. Nah, seringkali kan orang hari ini itu menjadi baik itu ketika sudah ada pengumuman. Umpamanya diumumkan dibutuhkan
orang untuk ini gitu. Baru orang itu berlomba memunculkan kemampuannya dalam bidang itu. Sementara kalau tidak ada pengumuman, dia tidak ada usaha untuk mengoptimalkan dirinya atau menjadikan dirinya lebih baik. Nah, kalau kita itu punya parameternya itu ingin dinilai oleh Allah, ingin dipilih oleh Allah, maka sekalipun tidak ada pengumuman ya, secara konkret, kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Walaupun sebetulnya di Al-Quran kan banyak pengumuman-pengumuman dari Allah itu, bahwa Allah itu memilih orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang baik gitu. Itu kalau ditanamkan dalam setiap diri kita bagus. Kemudian wa'ala dan keluarga Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menetapkan Ibrahim dan keluarganya sebagai orang-orang pilihan, sebagai keluarga pilihan. Itu kan banyak faktor. Nabi Ibrahim itu kan dikenal sebagai bapak tauhid pertama, sebagai founding father ya, yang mengajarkan ajaran tauhid itu. Nabi Ibrahim kedekatannya ya, dengan Allah itu sangat luar biasa. Berkorban untuk Allahnya itu kan sangat luar biasa. Sejarah kurban itu kan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cita-citanya untuk memperjuangkan agama Allah itu kan luar biasa. Beliau kan sampai demi untuk melanjutkan estafeta perjuangan dakwahnya sangat bercita-cita ingin memiliki keturunan. Kemudian keturunan itu beliau simpan kan di Mekah itu, yang kemudian menjadi seorang Nabi Ismail gitu. Atau Nabi Ibrahim, bagaimana doa-doanya setiap hari, setiap saat untuk memiliki keturunan yang soleh, yang solihah itu kan. Upayanya itu maksimal Pak, upayanya itu maksimal. Nah maka dengan upaya yang maksimal itu pantaslah kalau Nabi Ibrahim itu menjadi orang pilihan Allah. Nah ini kan coba nih kalau kita sering menggunakan metode tahsis, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian coba kita terapkan dalam hidup kita gitu. Saya ini ingin menjadi orang pilihan Allah gitu. Maka saya itu akan melakukan ini gitu. Saya tidak akan melakukan ini karena kalau melakukan ini menyebabkan saya tidak akan dijadikan orang pilihan oleh Allah. Kemudian berikutnya wa dan ala keluarga Imron. Keluarga Imron. Ini keluarga Imron ini keluarga pilihan nih Pak. Nanti dari Imron itu istrinya melahirkan seorang perempuan pilihan, anak perempuan yang menjadi di kemudian hari setelah dewasa menjadi orang pilihan juga kan, Siti Maryam ya. Dari Siti Maryam itu melahirkan orang pilihan juga, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dikelilingi dengan orang-orang pilihan kan. Siti Maryam itu kan dikelilingi oleh orang-orang pilihan seperti Nabi Zakaria itu. Kan kalau kita baca dalam kisahnya bahwa ketika Maryam itu ini ya
waktu itu kan Siti Maryam itu semacam diadakan sebuah sayembara gitu Pak ya. Siapa yang akan menjadi orang atau wali yang akan merawat Siti Maryam itu. Nah, di antara orang yang terpilih untuk menjadi orang yang merawat Siti Maryam itu kan Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria. Jadi hidup di keluarga pilihan dikelilingi dengan orang-orang pilihan yang kemudian melahirkan generasi-generasi pilihan juga. Ini kalau melihat kisah keluarga Imron, jadi untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah itu kan tidak terjadi dengan sendirinya gitu. Perlu dibentuk yang namanya bi'ah ataupun lingkungan yang soleh, yang solihah, yang kondusif gitu. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Ibrahim, dan memilih keluarga Imron alal alamin itu, atas manusia yang ada di alam semesta ini. Dzurriyyatan, yaitu suatu keturunan yang turun temurun lah gitu Pak. Ini kalau bicara keturunan Pak, kalau bicara keturunan dalam benak kita kan yang tergambar itu hubungan darah ya, hubungan darah. Padahal yang namanya keturunan, ada keturunan dalam arti biologis, ada keturunan dalam arti non biologis. Apa keturunan biologis? Itu sudah jelas Pak, ada hubungan darah gitu ya. Kita dengan Nabi Adam ada hubungan darah gitu Pak. Kita dengan para nabi sebelumnya ada hubungan darah gitu. Tetapi nih yang perlu kita renungkan itu, ada enggak sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat istimewa yang turun dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keluarga Imron kepada kita. Nah itu yang harus dipikirkan itu Pak. Sehingga itu akan menjadi penentu apakah kita ini layak gitu ya disebut turunan Nabi Adam atau tidak gitu. Kalau secara nasab iya, secara hubungan biologis iya, kita ini turunan Nabi Adam. Tetapi secara karakter, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak turunan Nabi Adam bukan kayak itu Pak. Turunan Nabi Muhammad bukan kita itu. Nah itu yang dipikirkan, direnungkan oleh kita itu. Nah, dzurriyyatan ini kalau melihat ayat ini nih, dzurriyyatan keturunan ba'duha sebagiannya mim ba'din atas sebagian yang lain. Jadi nasab akhlaknya Pak, nasab kepribadiannya, nasab rohaniyahnya, dari mulai Nabi Adam ke Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ke keluarga Imron sampai kepada Nabi Muhammad itu tersambung Pak, tersambung. Mereka adalah garis keturunan orang-orang soleh gitu. Orang soleh yang kemudian mewarisi orang-orang soleh juga. Ini kan harus menjadi sebuah cita-cita besar kita Pak. Kita ini umpamanya posisinya hari ini sebagai seorang ayah, saya itu menginginkan nanti generasi keturunan saya itu bukan hanya terikat oleh hubungan darah, tetapi ada keturunan yang mengaitkan, yang mewarisi kesolehan saya hari ini. Nah itu Pak, kesolehan saya itu harus turun kepada anak, kepada cucu terus gitu Pak. Itu yang menjadi cita-cita besar itu.
Nah beda kan hari ini orang kadang berpikir begini, saya itu bekerja keras supaya harta saya itu tidak habis 7 turunan. Kan kadinya pikiran nanti ya, supaya harta saya tidak habis 7 turunan. Cobalah kita berpikir begini, saya itu bekerja keras, ibadah siang malam gitu, berdoa siang malam, mendekatkan diri kepada Allah siang malam supaya kesolehan saya itu tidak habis 7 turunan. Itu kan luar biasa kalau kita punya cita-cita seperti itu. Wallahu, dan Allah itu sami'un, ya, maha mendengar, alimun, dan juga maha mengetahui. Ikhwan fillah arsadakumullah. Nah di ayat berikutnya Allah lebih menspesifikkan itu ya, tentang apa yang diuraikan secara umum dalam ayat sebelumnya. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya disinggungkan ada keluarga Imran. Nah di sini dipertegas nih atau diperjelas. Ingatlah qalat, nah, ketika berkata. Kenapa pakai tak? Karena ini kan mau yang berbicara itu perempuan, Pak, bukan laki-laki. Kalau laki-laki qalat, ini perempuan qalat. Ingatlah ketika berkata siapa? Imro'ata, istri. Nah, siapa? Imrona, istri Imran alaihissalam. Nah Al-Quran tidak menyebutkan, Pak, siapa nama sesungguhnya daripada istri seorang lelaki yang namanya Imran itu. Nah itu biasanya kita mendapati namanya itu dalam kisah-kisah Israiliyat, biasanya disebutkan di situ. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan secara letterlock. Nah apa yang dikatakan oleh istri Imran itu, atau doa apa yang dipanjatkan oleh istri Imran itu? Rabbi, wahai Rabbku, nah, ini sesungguhnya aku nadartu, telah bernazar. Ini yang disebut dengan nazar mutlak, Pak. Kan nazar itu ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak itu para ulama mengatakan boleh, bahkan bagus. Tapi kalau nazar muqayyad, nah itu sesuatu nazar yang menunjukkan akan kebahilan seseorang. Nazar muqayyad itu orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat Allah berikan keduniaan kepadanya, itu nazar muqayyad. Saya akan berkhidmat di Masjid Al-Muhajirin dengan syarat rezeki saya meningkat. Nah itu muqayyad itu, Pak. Nadarnya nadar ibadah tapi diikat dengan persyaratan dunia itu. Nah kalau Siti Maryam itu enggak ada persyaratan, Pak. Nadar kepada Allahnya itu betul-betul murni itu. Jadi sesungguhnya aku bernadar laka kepadamu ma apa fi yang ada di dalam batni perutku. Nah, maksudnya janin yang aku kandung dalam perutku itu muharraron, itu akan dibentuk menjadi anak yang soleh, akan dibentuk menjadi anak yang senantiasa mengabdi, ya, berkhidmat. Ini berkhidmat dalam arti di sini berkhidmat di Baitul Maqdis itu, Pak. Di Baitul Maqdis. Pataqobbal, maka mohon terimalah minni nadarku ini. Nah itu nadarnya Siti Maryam seperti itu. Ya Allah, aku berjanji bahwa janin yang aku kandung ini itu akan saya didik, akan saya bina, akan saya bimbing sehingga dia menjadi seorang anak yang soleh yang kemudian akan berkhidmat di Baitul Maqdis ini.
maka tolong terimalah nadar saya itu. Nah, beda kan dengan nadar kebanyakan orang hari ini gitu. Ya Allah, saya itu berjanji akan menjadi orang yang soleh, rajin sholat berjamaah, tapi tolong sembuhkan penyakit saya dulu, kan begitu ya. Embel-embel nah kalau kita nadar hari ini itu mestinya jangan ada persyaratan begitu. Kita lanjutkan nih. Innaka sesungguhnya engkau, innaka anta sesungguhnya engkau, as-sami'u dat yang maha mendengar, al-alimu dat yang maha mengetahui. Kita lanjutkan nih, ini kan masih satu kisah. Falamma maka ketika, maka lama ketika, wado'atha. Wado'at itu kan meletakkan, arti asalnya meletakkan. Tapi ini karena sedang bicara tentang ini nih, tentang Siti Maryam yang melahirkan, maka wado'at di sini artinya melahirkan. Falamma maka ketika wado'at dia melahirkan. Kenapa pakai ta? Ya kan perempuan. Kalau laki-laki wado'a itu dia melahirkan siapa? Ha. Kenapa ha? Karena yang dilahirkannya kan perempuan, Siti Maryam. Qalat, Siti Maryam itu berkata, Rabbi wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku, wado'tuha telah melahirkan dia, telah melahirkan seorang anak unsa, perempuan gitu. Nah, kenapa kok sampai berkata seperti itu gitu. Karena dia Siti Maryam ibunya Maryam itu sebelumnya berpikir bahwa yang akan lahir itu laki-laki. Duh, ini gimana gitu ya, yang lahir itu ternyata anak perempuan. Kan secara ini ya, secara nalar saja Pak, bagaimana ya kalau anak perempuan kemudian berkhidmat di Baitul Maqdis, di mana tinggalnya, di mana tidurnya, kayak gitu Pak, bagaimana makannya, kan suka risih lah gitu Pak. Risih kalau perempuan itu, jangankan di Baitul Maqdis, di masjid-masjid ya, termasuk masjid Muhajirin kan, tiba heulana kita raya merebut perempuan Pak. Kenapa tidak ada merebut perempuan? Kan risih gitunya, bisi keur takbiratul ihram jual merebut teh liwat teh belah gigir di ditu, jual orang teh ngalieu kata aya awewe cenah gitu. Nah itu yang ada dalam pikirannya seperti itu. Kenapa nih? Ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Makanya ibunya Siti Maryam itu mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ini melahirkan anak perempuan, padahal aku sudah bernazar akan mewakafkan anak yang aku lahirkan itu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Wallahu, dan Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa, atau akan bayi, wado'at, yang dilahirkan. Jadi sekalipun ibunya Siti Maryam itu tidak menyebutkan atau tidak mengadu kepada Allah tentang bayi yang dilahirkannya yaitu perempuan, Allah itu sudah lebih mengetahui. Walaisa, dan tidaklah sama, adzakaru laki-laki, kal unsa, dengan perempuan. Ini adzakar ini kelamin Pak. Laki-laki dilihat dari jenis kelaminnya, al unsa pun perempuan dilihat dari jenis kelaminnya.
Kan begini, ketika bicara laki-laki di Al-Quran itu ada adzakar, ada arijal, Pak. Ada zakar, ada rijal, sama artinya laki-laki. Cuman kalau adzakaru itu laki-laki dalam arti jenis kelamin, kalau ar-rijal itu kelaki-lakian. Bisa jadi dia perempuan, Pak, tapi punya karakter laki-laki, punya sifat laki-laki. Pokoknya begini nih, ada seorang perempuan kerjanya macul gitu, Pak. Itu perempuan yang berkarakter laki-laki gitu. Seorang perempuan yang pemberani itu perempuan yang berkarakter laki-laki, disebutnya rijal. Aya laki-laki tapi males, sieunan, cengeng, munggawe, itu namanya adalah keawewean gitu, keperempuanan gitu. Itu. Nah, makanya ketika Allah bicara tentang waris nih, ini kan perlu dibahas nih. Ketika Allah bicara tentang waris itu, Allah tidak mengatakan rijal dan tidak mengatakan nisa. Enggak begini. Enggak walir rijali mislu hadin nisayain, enggak begitu bahasanya, Pak. Untuk orang yang kelaki-lakian itu mendapatkan 2 bagian dari orang yang berkarakter kewanitaan, tidak begitu. Tapi bahasanya walid zakari mislu hadil unsayain. Untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki lah gitu, Pak, itu mendapatkan bagian dari orang yang berjenis kelamin perempuan dalam bab warisan, menggunakan dakar dan unsa. Jadi sok sanajan aya lalaki tara digawe, pas bagian waris mah tetap dapat 2 bagian. Sok sanajan aya awewe gawe na rajin daripada lalaki, tetap dia dapat 1 bagian. Karena dia unsa, jenis kelaminnya awewe gitu. Jadi tidak sembarangan gitu, Pak ya. Allah memilih kata dakar bukan rijal, Allah memilih kata unsa bukan nisa, itu bukan asal-asalan. Makanya harus dibedakan lalaki jeung kelaki-lakian gitu. Lamun kelaki-lakian lain lalaki tapi siga lalaki kan gitu. Tetap pembagian warisnya dia dapat 1. Beda jeung lalaki nu asli. Nah, makanya di sini nih, kenapa Allah menyebutkan adzakar walaisa dzakaru kal unsa, itu berkaitan dengan jenis kelamin. Ya Allah, ternyata bayi yang saya lahirkan itu laki-laki, bukan perempuan. Sementara tugas yang akan diembannya adalah tugas yang dekat kaitannya dengan laki-laki, Pak. Apa tugasnya? Ya kan berkhidmat untuk mengurusi Baitul Maqdis. Ya bagaimana saya kan kebayang gitu, Pak, orang berkhidmat untuk mengurusi Baitul Maqdis kan, dari mulai memakmurkan Baitul Maqdis sisi ini ya, sisi jasadiahnya dengan sisi ruhaniyahnya, itu kan luar biasa. Wa inni, dan sesungguhnya aku, nih ini masih perkataan ibunya Maryam, samaituha, telah menamai bayi itu Maryam, dengan Maryam. Ini nama asli, Pak nih. Maryam itu nama asli. Sehingga dikarenakan Maryam itu nama asli, itu kemungkinan dalam perjalanan kehidupan manusia itu tidak akan ada orang yang memiliki karakter 100% yang sama persis dengan Maryam. Berbeda ketika Allah menyebut orang itu dengan sebutan ini, dengan kunyah gitu ya, dengan sebutan gelar atau
lakob gitu ya, kayak Fir'aun itu Pak, itu kan bukan nama asli, maka itu tidak menutup kemungkinan akan muncul Fir'aun pada generasi berikutnya karena bukan nama asli. Tapi kalau Maryam karena nama asli, itu kemungkinan tidak akan lahir Maryam pada generasi berikutnya, walaupun ada itu tidak akan sama 100%. Wa ini, dan sesungguhnya aku uiduha, itu uiduha, a'udzu itu kan berlindung, dan sesungguhnya aku telah memohon kepadamu memberikan perlindungan kepadanya, wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk kita. Jadi Siti Maryam itu diberikan perlindungan oleh ibunya agar dijauhkan dari godaan-godaan setan. Makanya kita ketika ada orang melahirkan gitu, itu kan ada doanya itu Pak, ada doa untuk yang melahirkannya gitu. Ada doa untuk bayi yang baru dilahirkannya. Ya harapal tuh Pak, ulah bisa ngieuna wungkul kudu hafal ya doana gitu kan. Pas begitu istri melahirkan teh kudu didoakan ya teh, doakan istri kita, doakan bayi kita kan gitu Pak. Uidzuka, ini kalau untuk bayinya nih Mbak nih, uidzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Itu untuk bayinya itu Pak, di uidzuka bi kalimatillahi tamah minas syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku lindungi dia, bayi itu, satu dari berbagai godaan setan jin manusia, yang kedua dari binatang-binatang yang berbisa, yang buas itu, dan juga dari mata-mata yang jahat itu, seperti sihir, santet dan lain sebagainya itu Pak. Itu untuk bayinya. Kemudian kita memohon perlindungan juga untuk ibu yang melahirkannya itu. Barakallahu fil mauhub gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi bayi yang engkau lahirkan. Nah, kita wasakartal wahib. Nah, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang pandai bersyukur kepada yang memberikan bayi itu. Nah, itu doa untuk ibu yang melahirkan itu. Harus dihafal. Komo lamun ayeuna orang masih ngorak kene gitunya, masih ngorak kene bisi hiji waktu kan, dengan izin Allah kita dikaruniai anak, atau barangkali melihat tetangga yang melahirkan, itu kan perlu hafal doa itu. Kita lanjutkan nih, satu ayat lagi, fataqabbalaha. Nah itu fa, maka taqabbala menerima ha bayi itu, siapa? Robbuha, Robnya. Kan tadi sudah dinadarkan, nadarnya itu diterima oleh Allah. Biqabulin, dengan penerimaan, hasanin, yang baik. Wa ambataha, nah, dan Allah itu menumbuhkan Siti Maryam itu. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan fisiknya dan juga mengembangkan kepribadiannya, menumbuhkan jasmani dan rohaninya, sehingga Siti Maryam itu sekalipun perempuan Pak, kan secara ini ya sering dikatakan perempuan itu kecerdasan intelektualnya gitu ya, itu kan tidak seperti laki-laki, karena perempuan lebih mengedepankan kecerdasan emosional.
Tetapi Siti Maryam itu tumbuh menjadi seorang anak perempuan itu baik dari sisi fisik ataupun dari sisi mentalnya itu luar biasa. Dia seorang perempuan yang cantik, yang cerdas, yang rajin beribadah, selalu berdoa kepada Allah. Makanya di sini disifati nih, wa ambataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan jasmaninya, Allah kembangkan rohaninya dengan pertumbuhan dan perkembangan hasanah yang baik. Dan ini buah, Pak, buah dari doa yang dipanjatkan oleh ibunya itu. Kan sebelumnya itu muharrara itu. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Dikabul tuh oleh Allah itu. Wa kafalaha. Nah, kemudian Maryam itu kafal itu ini, Pak. Kalau bahasa kita itu hari ini adalah orang yang menjadi penanggung jawab, wali lah gitu, Pak. Wa kafalaha siapa? Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu adalah menjadi orang yang bertanggung jawab dari seorang anak perempuan yang bernama Siti Maryam. Ayah aslinya kan Imron. Ayah asli Siti Maryam Imron. Kemudian diurus oleh Nabi Zakaria. Nah, di situ ada pelajaran yang penting nanti nih, Pak. Ketika Nabi Zakaria itu mengurusi Siti Maryam. Apa? Kullama ketika atau setiap kali dakhala dia masuk alaiha ke kamarnya, ke kamar Siti Maryam. Siapa? Zakaria, Nabi Zakaria al-mihrab, kepada mihrab. Begini nih kalau diterjemahkan bebas. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada, dia mendapati, dia melihat ingdaha, di sampingnya itu rizqo, itu selalu ada rizki, Pak. Padahal kan Siti Maryam itu di mihrabnya itu kan beribadah, berdoa, beribadah, berdoa. Nabi Zakaria pun belum mengirimkan makanan, belum. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Siti Maryam yang merupakan anak yang diamanatkan kepada dirinya oleh ayahnya Imron, itu selalu dapati di samping Siti Maryam itu ada rezeki. Kemudian qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana semua makanan ini? Qalat, Siti Maryam menjawab, huwa, dia ini atau makanan-makanan ini min indillah, dari sisi Allah. Nah, ini kalimat ini Pak, itu dijadikan sebuah landasan oleh para ulama bahwa ketika orang itu fokus berserah diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah, maka di situ Allah akan berikan banyak kemudahan. Dan ini akan bisa dibandingkan, Pak, nanti saya bahas tuh dalam surat Maryam ayat 25. Dalam surat Maryam ayat 25 agak berbeda. Fokus Siti Maryam itu bukan lebih fokus kepada anaknya yang dilahirkan, itu Nabi Isa. Karena Siti Maryam itu lebih fokus kepada Nabi Isa, bayi yang baru dilahirkan, maka Allah berikan sedikit kesulitan-kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan ketika menggoyang pohon kurma, kesulitan ketika mencari air. Kenapa? Karena fokusnya ke anak. Beda ketika di sini Siti Maryam itu fokusnya kepada Allah,
maka Allah berikan banyak kemudahan. Nah, ini dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama, ini diambil jalan tengahnya Pak ya. Diambil jalan tengahnya bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu fokuskanlah kepada Allah. Maka Allah akan berikan banyak kemudahan, Pak. Kita dagang, fokuskan dagang kita itu karena Allah gitu, Pak. Pekerjaan apapun yang kita lakukan fokuskan untuk ibadah kepada Allah, maka di situ Allah akan berikan banyak kemudahan. Tapi sebaliknya ketika apa yang kita lakukan fokusnya ke dunia, sholat fokusnya hayang beunghar gitu Pak, puasa fokusnya hayang beunghar, sedekah fokusnya hayang diganti supaya beunghar, itu akan mempersulit hidup kita itu. Tapi kalau kita fokus mau itu yang sifatnya ibadah atau sifatnya duniawi, fokusnya ke akhirat, itu akan dipermudah oleh Allah. Itu kaidah yang dibikin oleh para ulama berdasarkan ayat ini nih. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, akan memberikan rizki, mayyasha'u, kepada siapa yang dikehendaki, bighairi hisab, itu tanpa batas. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, suatu hari pernah ada seseorang yang datang menemui Imam Hasan Basri. Orang itu berkata, wahai Imam, saya ini usaha sudah lama katanya, tapi kenapa kok hidup saya itu nggak maju-maju gitu. Usaha saya cukup rame gitu Pak, cukup lamun dagangnya cukup rame gitu, tapi kenapa kok saya ini nggak maju-maju gitu Pak. Kan sok aya begitu Pak ya, orang itu kan bekerjanya rajin gitu, penghasilannya juga bagus, tapi kenapa kok hidupnya itu terpuruk terus gitu Pak. Imam Hasan Basri itu mengatakan, fokuskanlah hidupmu itu ke akhirat. Bisa jadi kamu itu fokus dalam bekerja itu untuk dunia, makanya Allah berikan kesulitan dalam duniamu itu. Nah, ini mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.